suatu hari aku hilang. Hah? Apaan sih? Serius? Ya, aku carilah. Kalau nggak ketemu? Ya, tetap aku cari. Lalu, dia menghilang gitu aja, tanpa jejak, tanpa alasan. Dan yang lebih aneh lagi cuy, tulisan yang dibuat menggunakan sesuatu yang berwarna merah kecoklatan. Bukan cat, bukan lipstick. Dan tulisannya itu, jangan lihat matanya terlalu lama. Gue pernah denger orang nyimpen foto mantan. Ada juga yang nyimpen surat. Tapi cuy, gue kenal seseorang yang nyimpen mata pacarnya. Cuy, lu pernah nggak sih ketemu seseorang, terus dalam hitungan detik, lu itu langsung ngerasa kayaknya gue bakal jatuh cinta sama orang ini. Bukan karena sosok itu cantik atau ganteng, bukan karena kepribadiannya, tapi cuma karena tatapan matanya. Karena kadang ada mata yang sekedar indah, tapi ada juga mata yang rasanya tuh kayak hidup, kayak nyimpen sesuatu, kayak lagi ngeliatin lo. Bahkan ketika pemiliknya itu nggak ada di depan lo. Dan kali ini cuy, gue mau cerita tentang seorang cowok yang terlalu mencintai sepasang mata. Ya, lu semua nggak salah denger. Sepasang mata yang sampai akhirnya dia itu nggak sanggup kehilangan mata itu, bahkan setelah pemiliknya menghilang. Dan percaya deh, kalau kali ini lu dengerin cerita ini sampai habis, lu mungkin bakalan ngerasa nggak nyaman setiap kali ngelihat pantulan diri lu sendiri di mata orang lain. Cowok ini sebut aja namanya Dimas. Umurnya waktu itu 29 tahun. Kerjanya fotografer freelance di Surabaya. Kalau dipikir-pikir sih, hidup Dimas tuh sebenarnya biasa aja cuy. Gak kaya, gak miskin, gak punya banyak teman, gak punya pacar. Dan yang paling penting nih, dia itu gak percaya cinta. Buat Dimas, cinta itu versi puitis dari ketergantungan. Orang-orang bilang soulmate, menurut dia kebetulan. Orang-orang bilang jodoh, menurut dia cuma statistik. Sampai suatu malam nih cuy, semuanya itu berubah. Malam itu lagi hujan. Hujannya sih lumayan gede ya. Jalanan Surabaya macet total cuy waktu itu. Dimas yang waktu itu habis motret acara komunitas motor, akhirnya mampir ke sebuah kopi shop kecil yang buka sampai tengah malam. Tempatnya sih nggak terlalu rame ya cuy. Cuman ada beberapa mahasiswa, 2 orang pekerja kantoran, sama 1 cewek yang lagi duduk di dekat jendela. Dan entah kenapa, saat Dimas masuk, cewek itu langsung noleh cuy. Mata mereka nih ketemu, ya walau cuma 1 detik. Tapi hal itu membuat si Dimas ini berhenti jalan. Bener-bener berhenti. Karena cuy, bagi Dimas itu adalah untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dimas ngelihat mata yang menurut dia nggak masuk akal. Warna mata dari cewek itu hijau. Tapi cuy, bukan warna hijau kayak softline murahan. Tapi cuy, menurut Dimas itu warna hijaunya tuh warna hijau alami. Di bawah cahaya lampu kafe, mata itu seperti memantulkan cahaya sendiri, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Cewek itu tersenyum, ya walaupun cuma dikit sih, lalu kembali melihat laptopnya. Tapi si Dimas ini masih berdiri, ya lebih kayak orang bego sih. Sampai-sampai barista coffee shop itu negur, Mas, "Hah? mau pesen? Oh, iya. Dan sejak malam itu, Dimas ini gak bisa ngelupain mata cewek itu. 2 hari kemudian cuy, si Dimas balik lagi ke coffee shop kecil itu. Dan cewek itu ada. Hari ketiga, ada lagi. Hari keempat, masih ada. Akhirnya cuy, Dimas memberanikan diri buat kenalan. Nama cewek itu Naila. Umurnya sih 25 tahun. Cewek itu pindahan dari Bandung. Kerjanya si Naila ini kerja remote buat perusahaan desain. Dan ternyata cuy, Naila ini beberapa kali juga sadar kalau si Dimas sering liatin dia. Dan anehnya, dia itu nggak marah dan malahan ketawa. Jujur aja deh, Hah? Mas ngeliatin mata aku terus kan? Emang kelihatan ya?
Banget. Dan dari situlah semuanya dimulai. Beberapa bulan berikutnya, hubungan mereka ini berkembang cepat. Bahkan terlalu cepat cuy. Mereka nonton bareng, ngopi bareng, jalan-jalan malam. Dan untuk pertama kalinya, si Dimas ini ngerasa hidupnya punya warna. Karena cuy, si Dimas ini ngerasa setiap ngelihat Naila, dia itu selalu ngerasa tenang. Apalagi saat ngelihat matanya. Kadang mereka berdua tuh cuma duduk-duduk di rooftop apartemen Naila. Gak ngobrol, gak ngapa-ngapain, cuman saling lihat. Dan waktu itu si Dimas bilang, "Nay, aku suka deh matamu." Kamu ngomong itu lagi. "Serius, Nay." Emang kenapa sih? "Soalnya rasanya kayak ada dunia lain di dalam sana." Ngedenger hal itu, Naila cuma bisa diam beberapa detik. Kemudian Naila tersenyum tipis. Tapi anehnya cuy, senyum itu gak sampai ke matanya. Dan malam itulah untuk pertama kalinya Naila ngomong sesuatu yang bikin bulu kuduk Dimas itu merinding. Kalau suatu hari aku hilang, "Hah? Apaan sih?" serius. "Ya aku carilah." Kalau nggak ketemu, "Ya tetap aku cari." Naila kemudian memandang langit malam, kemudian berkata pelan, sampai kapan? "Ya sampai ketemu." Naila saat itu tersenyum lagi. Tapi kali ini cuy, tatapannya tuh berubah jadi aneh. Lihat ya, aku pasti tetap bisa melihat kamu. Kalimat itu harusnya sih terdengar romantis ya. Tapi entah kenapa cuy, malam itu Dimas malah merinding. Beberapa minggu setelahnya, Dimas mulai sering motret Naila. Awalnya sih biasa, foto jalan-jalan, foto makan, foto candid, foto senyum, foto selfie. Ya normal sih. Sampai suatu malam, Dimas itu memperbesar satu foto. Dan di saat itu, dia ngelihat sesuatu. Ada bayangan yang samar di belakang dirinya. Dan di saat itu, Dimas cuma mengernyitkan dahinya. Karena cuy, saat itu dia ingat persis saat foto itu diambil, mereka itu cuman berdua, gak ada orang lain. Tapi di fotonya cuy, ada sosok yang berdiri di belakang dan seperti ngeliat ke kamera. Awalnya sih cuy, Dimas nganggep itu cuman pantulan atau enggak ya efek cahaya. Tapi seminggu kemudian, Dimas ini menemukan lagi foto lain, lokasi lain, hari lain, tapi ada bayangan yang sama. Dan semakin lama, sosok itu semakin dekat. Di foto pertama cuy, jaraknya sekitar puluhan meter. Di foto kedua, jaraknya sekitar 10 meter. Di foto ketiga, jaraknya sekitar 5 meter. Dan setiap kali muncul, posisinya itu selalu sama, tepat di belakang Dimas. Bukan di belakang Naila, di belakang Dimas. Dan malam itu cuy, untuk pertama kalinya Dimas nunjukin foto-foto itu ke Naila. Dan reaksi Naila membuat bulu kuduk langsung merinding. Karena cuy, saat Naila ngeliat foto itu tuh gak kaget sama sekali. Dia itu cuma natap layar lama dan kemudian berkata pelan, Oh, akhirnya muncul juga. "Siapa?" Naila saat itu gak ngejawab. Dia tutup laptopnya terus berdiri. Aku pulang dulu ya. "Naila, Hmm, itu siapa?" Naila cuma tersenyum, senyum yang sama seperti malam di rooftop. Dan Naila berkata, seseorang yang gak suka aku bahagia. Naila kemudian pergi, meninggalkan Dimas dengan 1000 pertanyaan. Dan tanpa dia sadari cuy, malam itu adalah malam terakhir Dimas ngelihat Naila dalam keadaan normal. Kalau dipikir-pikir sekarang, Dimas sering nyesel karena malam itu harusnya dia maksa Naila buat cerita. Harusnya sih Dimas tahan, dan harusnya lagi Dimas gak ngebiarin Naila pergi sendirian. Karena ternyata itu adalah malam terakhir semuanya terlihat masih normal. Keesokan paginya cuy, Dimas ini kebangun dengan perasaan gak enak. Gak ada pesan dari Naila. Yang biasanya sih ada, minimal lah stiker WA atau foto kopi pagi, atau sekedar chat, "Udah bangun?" Tapi hari itu tuh gak ada chat sama sekali. Jam 10 masih gak ada. Jam 1 siang masih gak ada. Sampai jam 4 sore nih, masih gak ada kabar dari Naila. Saat itu pun
Dimas mulai khawatir. Dia coba telepon, tapi nomor telepon Naila ini udah gak aktif. Si Dimas coba telepon lagi, udah gak aktif cuy. Sampai malamnya Dimas ini mutusin buat datang ke apartemen Naila. Dan disitulah perasaan gak enaknya ini berubah jadi ketakutan. Karena begitu sampai di apartemen Naila cuy, unitnya ini udah kosong. Bukan kosong karena ditinggal keluar, tapi kosong yang gak pernah ada orang tinggal di sana. Saat itu cuy, lemari itu terbuka, beberapa pakaian hilang, laptop gak ada, tas kerja gak ada. Tapi ada sesuatu yang bikin Dimas merinding. Bingkai foto mereka berdua itu masih ada di atas meja, kecuali bagian wajah Naila. Karena cuy, seluruh wajah Naila itu dicoret pakai spidol hitam tebal, kayak dicoret berkali-kali sampai hanya matanya saja yang tersisa. Dan di kaca kamar mandi ada sebuah tulisan yang dibuat menggunakan sesuatu yang berwarna merah kecoklatan, bukan cat, bukan lipstick. Dan tulisannya itu, jangan lihat matanya terlalu lama. Saat itu cuy, Dimas berdiri mematung. Ya karena tulisan itu bukan tulisan Naila. Si Dimas ini udah hafal tulisan tangan Naila. Dan tulisan yang ada di kaca kamar mandi itu berbeda cuy, amat sangat jauh berbeda. Dan yang lebih aneh lagi, saat dia melihat ke arah cermin kamar mandi, ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Saat melihat itu, Dimas langsung berbalik. Tapi gak ada apa-apa cuy, gak ada siapa-siapa, kosong. Dan ketika Dimas kembali ngelihat ke cermin, sosok di belakang Dimas itu juga udah hilang. Malam itu cuy, Dimas tuh gak pulang. Dia saat itu duduk sendirian di apartemen Naila sampai pagi. Dimas itu menunggu, berharap, tapi Naila gak pernah datang. 3 hari berlalu, polisi akhirnya melakukan penyelidikan. Ya karena keluarga Naila udah melapor. Dan dari situlah Dimas itu mengetahui sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh Naila. Namanya ternyata bukan Naila. Nama aslinya Naila Putri Ramadhani. Satu huruf berbeda, Y dan I. Tapi ternyata satu kehidupan penuh kebohongan. Menurut keluarganya nih cuy, Naila ini beberapa kali pindah kota. Bandung, Semarang, Malang, Yogyakarta, dan Surabaya. Dan di setiap kota cuy, polanya ini selalu sama. Dia punya pacar, hubungan berjalan beberapa bulan, lalu dia menghilang gitu aja, tanpa jejak, tanpa alasan. Dan yang lebih aneh lagi cuy, semua mantannya itu mengalami gangguan psikologis setelah kejadian itu. Ada yang depresi, ada yang masuk rumah sakit jiwa, sampai-sampai cuy, ada yang mau bunuh diri. Polisi nganggap itu cuma kebetulan. Tapi Dimas tuh mulai ngerasa ini semua bukan kebetulan. Karena malam itu, saat si Dimas ngeliat ulang ribuan foto Naila, dia itu menemukan sesuatu yang selama ini luput. Di setiap foto close up Naila selalu ada bayangan, bukan cuma satu, banyak, puluhan. Seolah ada wajah-wajah lain yang hidup di dalam pantulan matanya. Dan semakin Dimas memperhatikan nih cuy, semakin jelas bentuknya. Pria. Semua bayangan itu pria dengan ekspresi ketakutan, seakan berteriak, seakan terjebak di dalam sana. Dan di saat itu pula cuy, Dimas langsung nutup laptopnya. Tangannya terasa dingin karena salah satu wajah itu Dimas kenal, bahkan sangat kenal. Wajah itu muncul di artikel lama yang baru saja dia baca sore tadi. Seorang pria bernama Reza, mantan pacar Naila di Bandung. Dan pria itu ditemukan mokat bunuh diri 5 tahun yang lalu. Sebelum kita tutup cerita ini, gue mau kasih satu fakta yang mungkin bikin cerita ini jadi lebih gak nyaman. Kalau lu perhatiin dari awal nih, gak pernah ada seorang pun yang bener-bener bisa membuktikan Naila masih hidup saat bertemu dengan si Dimas. Karena cuy, sebagian besar yang kita tahu datang dari cerita Dimas itu sendiri. Jadi, sampai hari ini nih, masih ada satu pertanyaan yang gak pernah terjawab. Apakah Dimas itu korban terakhir dari sesuatu yang hidup dari balik mata Naila itu? Atau apakah sejak awal Dimas itu memang perlahan kehilangan akal sehatnya? Dan semua kejadian ini cuman cara pikirannya membenarkan sesuatu yang lebih mengerikan. Karena cuy,
Kalau teori kedua yang benar, maka artinya gak pernah ada makhluk, gak pernah ada kutukan, gak pernah ada Naila. Yang ada hanya seorang pria yang terlalu mencintai mata pacarnya. Sampai pada akhirnya cuy, dia memutuskan untuk menyimpan selamanya. Dan jujur, gue gak tahu mana yang lebih menyeramkan. Kalau suatu malam lu ngelihat pantulan diri lu di mata seseorang dan pantulan itu berkedip lebih dulu, mungkin jangan terlalu lama menatap balik, karena bisa jadi bukan dia yang sedang ngelihat lo, tapi sesuatu yang sudah melihat manusia jauh sebelum kita lahir. Yap, dan itu tadi cuy adalah adaptasi cerita dari salah satu cerita creepypasta dengan judul My Girlfriend Eyes. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out.